Wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah kafir. Saya itu teringat suatu kejadian ya, ini walaupun kejadiannya itu enggak tahu sendiri tapi pernah dengar itu orang itu sudah beriman, bertakwa, tetapi di perjalanannya itu kok menjadi kafir. Setelah kafir itu dia beriman lagi. Terus ini menurut apa istilahnya itu hukum-hukumnya Islam itu gimana ini Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah dengar yang online? Amal nasib seseorang tergantung pada amal terakhirnya. Artinya bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Ada beberapa riwayat itu yang sepanjang hidupnya soleh, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah, dan itu dikatakan takdir. Terus sebaliknya ada yang sepanjang hidupnya penuh kemaksiatan, penuh dosa, tapi di akhir hayatnya husnul khotimah, seperti yang diriwayatkan wanita nakal yang mengasihi seekor anjing. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana Prof? Artinya di mana letak keadilan Allah gitu. Jadi panjang tapi akhirnya berbeda dengan perjuangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang akan kami sampaikan adalah kepeksa bahwa sang Sayyidul adalah musuh yang utama dan utama bagi kita orang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan seperti buku yang saya baca bahwasanya nyawa kita akan jatuh itu saja setan nginde. Dan buku itu Rasulullah SAW bercerita wong kuwi setan itu ngembong apa bu ngembong ya Menyerupai ngembong nangka bagus kita ngelakon yang katai susu segelas. Ada orang ajak orang mau meninggal dunia itu memang awalnya ngelak. Nah, kita orang tahu apa ini ngelak. Awalnya ngelak ya Pak Selamat di tentang imbong hati ibu kita imbong bu ngantuk ngimbong hati wong nasrani. Nah ya sang setan itu ngomong karo anake sing bener iki agama nasrani. Apa itu setan sing bener kuwi agama Yahudi. Kita alhamdulillah setiap Sabtu pagi ngaji, mungkin hari-hari yang lain ngaji. Itu adalah tipu daya syaitan. Tipu daya kataan setan ya Pak Nur ya. Ya. Satu ning air nyamai
Itu saya terkejut dengan teman saya sendiri. Karena ini nggak musikis kartu tok ora imam tuh kok cakep kita cari ini kepengen lagu suat sama kepengen lagu suat kita supaya kepengen lagu dengan warga kudu tiru-tiru nih tiru-tiru tujuan kita kangen Nabi besar Muhammad Allahu alaihi wasallam. Kian enggak kemana Bapak siapa Pak Kuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Jadi kemudian tadi mengatakan ada orang beriman, kemudian kufur, beriman lagi, kufur lagi, bolak-balik ya. Itu namanya dia punya satu hati yang tidak istiqomah. Karena biasanya terbangun dari pergaulan yang campur-campur, ya, bercampur dengan Mbak Kamus, dengan Mbak Yetima, itu biasa. Tapi kemudian sana bercampur lagi dengan orang-orang ahli batil, budi, wanita, akhirnya tergoda. Terus ada berganti sehingga setan itu menggoda kekuatan antara putih dan hitam. Ya, nah, nanti hasilnya gimana? Kalau akhirnya ini kan berkaitan juga dengan benar dari masa tadi itu. Kalau akhirnya yang menang yang putih, energi putih dianggap menjadi akhir usul khotimah, seperti pelacur yang ngasih makan minum pada anjing, atau pembunuh 98 orang jadi 99 jadi 1 orang. Nah, Allah itu mengharamkan dan makhluk. Jadi artinya itu yang disebut dengan hak prerogatif Allah. Ya. Meskipun kayak apa sehatnya, kalau di akhir seasonnya itu dia beramal baik, Allah ampuni. Ya. Tapi bukan jangan sampai berarti kita itu mari kita beramal buruk nanti akhirnya kita akhir dengan iman yang baik. Salah itu anggapan begitu. Ya kalau kita sampai waktunya kita beramal baik, kalau tidak beramal baik sudah meninggal di mana? Maka baik beramal baik terus hingga ketika terus keluar dari jasad kita husnul khotimah, ya, tidak ada halangan untuk berusaha belajar Allah. Ya, itu takdir kah? Ya kalau sudah begitu takdir qadarullah. Seperti saya Udin dulu adalah ustaz yang hafal ayat-ayat dan hadis dulu di yaitu akhirnya jadi pendeta dan ya. Jadi kita ingat apa dalam firman Allah dalam surat Ar-11 sebenarnya Pak Irfan dia Inna Allah la yuharima birhata yuharima bi'anfusahu. Jadi mau merubah nasib dia ke buruk ke baik itu bukan Allah, tapi kita sendiri yang merubah. Itu kita ya Mas Arthur ya, kita yang merubah. Kalau kita berumur seperti ini, insya Allah kita akan berubah menjadi batil amal kita ini. Tapi kalau kita terus berubah dengan kajian seperti ini, tidak ke masjid, senang-senang sana di luar sana, ya berarti kita akan merubah nasib kita menjadi nasib yang seperti kisahnya orang-orang tadi itu. Ya, maka kumpulno kang soleh, ya, kumpulno soleh agar kita menjadi keturunan soleh. Itu ya, bahkan itu saya ya. Dari bahwa saya kan hanya menambahkan saja itu. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur itu mengatakan Pak Kutiman wajib diundang saja mau biasa. Yang disampaikan Pak Ustadz Pak Bambang itu ayat Ar-Ra'd ayat 11 Inna wala yudhlimu biqaumin kata yudhlimu bi anfusihim itu ayat progresif. Pertanyaannya sekarang adalah ayat 214 itu angkasiban buat puluh jannah
Apakah kamu mengira masuk surga itu mudah sebelum ada ujian? Yang jadi masalah Yai Ridwan itu kalau ujian ya, Miftahul Jannah la ilaha illallah gitu. Ya, ujian suatu yang la ilaha illallah. Itu kan ada kontradiksi. Mohon penjelasan. Ya, satu pihak sulit, satu pihak kok gampang banget gitu. Ya. Yang kedua, ayat 217. Ayat 216. Ayat 216 itu adalah wajib militer itu. Ya, itu wajib militer di zaman Rasulullah adalah jihad itu. Kalau Rasulullah sudah jihad ya sudah wajib militer zaman. Pertanyaannya adalah masalahnya di buku fikih Sulaiman Rosyid bab terakhir, jihad itu hukumnya wajib, wajib militer hukumnya wajib. Sekarang di Indonesia jihad itu direduksi, khilafah direduksi, tidak boleh diajarkan. Akibatnya adalah umat Islam tidak berani berjihad. Mohon pencerahan. Yang terakhir, pertanyaan ini memberikan motivasi saja. Di masyarakat sekarang berkembang aliran-aliran, diantaranya adalah Sabto Dharma. Sabto Dharma itu adalah bukan agama tapi aliran-aliran menurut mereka. Tapi di dalamnya ada pembicaraan tentang Allah. Hukumnya bagaimana kalau seorang muslim masuk pada aliran Sabto Dharma, termasuk murtad atau tidak? Karena Sabto Dharma tidak pernah membicarakan hukum Quran, tapi hanya membicarakan budi pekerti luhur. Ya, saya khawatir pada orang muslim yang menjadi anggota Sabto Dharma, padahal Quran dan Sunnah adalah sudah sempurna. Mohon penjelasan agar kami tidak murtad termasuk orang masuk Sabto Dharma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa mendengarkan juga itu pertanyaan pertama tadi sudah kita jawab. Sekarang yang terakhir ini yang berat pertanyaannya. Pujian-pujian masuk surga adalah ajaran-ajaran yang legendaris dari para sunnah. Sunnah mengajarkan pujian-pujian yang isinya ketauhidan, isinya memuji Allah dan Rasul, ya, agar terlepas dari mereka memuji ruh, memuji Dewi Istri, memuji Brahma Siwa Wisnu, memuji Dewi Sita, dan macam-macam, diisi dengan pujian itu, ya. Ya itu lebih bagus isinya adalah ajaran-ajaran Rasulullah dan para Nabi. Meskipun bukan berarti itu menjamin masuk surga, karena tadi judulnya wahai orang mukmin, jangan kira masuk surga itu mudah. Apakah dengan pujian itu langsung masuk surga? Tidak bisa. Yang sholat, yang rajin belum surga, ya. Hatinya ikhlas seperti itu. Ya, jadi pujian itu dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama adalah kaum yang memang melestarikan ajaran para sunnah, masih dihidupkan di masa Muhammad Masjid, ya. Dan pada perspektif yang tidak memandang itu sesuatu yang punya nilai, sehingga lebih banyak beraktivitas dakwahnya dan aktif ibadahnya ini. Allah bersalah, bersalahnya yang jelas kita harus tingkatkan ibadah sesuai dengan dalil-dalil yang legal dari Quran dan Hadis, ya. Itu ada saudara kita yang suka pujian seperti itu, silahkan, ya, dilanjutkan, tidak ada larangan. Tapi bagi yang tidak suka, tidak menyukai, itu adalah amalan sunnah, ya, tinggalkan juga tidak dosa, ya. Yang pertama. Yang kedua, wajib militer jihad betul, dan dilihatkan dalam surat kutiwa kita itu kan jihad, engkau berperang, wasan taqrabu saya wa khairul lakum, itu jelek menurut kamu jihad itu, tapi bentuknya itu bagus, ya.
Wa as'aluhimu saya wa sarulakum, kau senang itu, pada itu buruk. Menghindari perang itu suka dia, tapi itu buruk itu, nggak bagus kata Allah. Ya, itu ayatnya jelas dalam 19 seperti itu. Jadi bagaimana implementasinya ya dengan di negara kita ini banyak larangan itu dan ini dan itu. Saya pikir ini musiman. Jika PBB-nya nanti model dulu sama Pak Harto semua dihidupi, ya, nggak ada masalah dengan ibadah dengan ini semua Pak Harto sama PBB kita ya. Yang legendaris itu juga dihidupi semuanya. Yang tidak mengharuskan agama, tidak benar tetap dijaga semua. Sehingga berganti waktu, pemimpin berganti dengan punya satu akidah yang beriman dan ada yang lain, dia juga ada yang suka, ada yang suka. Karena sudah bercampur dengan aroma politik, ya. Maka kalau agama bercampur dengan aroma politik, hasilnya seperti negara kita ini, ya. Yang salah dipuja-puja, yang benar ditenggelamkan, ya, yang berdakwah ditenggelamkan, yang berkuar-kuar suka mabuk, nah ini justru disanjung. Allah bersoal, kita yang berdoa, semua kita ini selamat dari hal pengaruh-pengaruh seperti itu, ya. Itu persepsi saya itu, persepsi Islam begitu Pak, ya itu Liman ya, bahwa itu hanya sedikit saja lewat saja, ya. Gimana Atatürk itu merusak negeri Turki, ya, ratusan tahun. Tapi sekarang kayak berganti siapa nih, Erdogan menjadi bagus kembali. Ya, kita berharap juga begitu. Semoga kita akan mendapatkan pemimpin yang baik di hari kemudian, yang tidak menekan Islam, ya, dan tidak membuat semacam dinasti-dinasti politik, ya, yang merusak tatanan tata pemerintahan kita ini. Ya, ini bicara akademis begitu Pak ya, dari tata akademis begitu ya itu. Ya, tapi saya tidak mau urusan itu, urusannya dakwah saja ya Pak Nur, dakwah saja. Ya, dakwah saya belum tentu siapa surga, apalagi nggak dakwah, gitu ya. Ya, aliran satu dharma dan macam itu jelas ukur. Orang Islam ngaku Islam kalau ikut itu berarti dia harus bersyahadat kembali Pak. Harus bersyahadat kembali. Kalau enggak, kenapa? Saya punya teman percaya pada Allah yang Esa, Tuhan satu, tapi implementasinya tidak ada, tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, tidak ke masjid, tidak sholat, tidak bersyahadat, macam-macam. Akhirnya rusak akhirnya dia jadi kufur. Nah, kufur berarti diangkat. Itu Pak ya. Jadi kita tidak usah terus begitu. Kita kufur seperti itu saja. Ini ya, alhamdulillah yang datang banyak sekali ya, tidak seperti biasanya. Bagian itu ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedikit ini. Juga yang online, terima kasih hadirnya lewat media online. Kita jumpa lagi pekan depan. Semoga kita semua diberi nikmat iman Islam dan sehat, sampai rohani, bisa ikuti baik online dan offline. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah majelis subuh istiqomah yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Kemudian kita dengarkan kajian mengenai tafsir Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz kita Muhammad Umar Siddiq. Kita pesankan di dalam hati dan yang kita amalkan dan kita sampaikan ke saudara-saudara. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia. Marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah.